Forsma, selamat datang di kegiatan talk show dalam rangka kegiatan Forsma Expo Millennial Power yang pertama. Perkenalkan, nama saya Putra Detya Darmasa Putra yang kali ini akan memandu dan menemani kalian di acara talk show kali ini. Nah, talk show kali ini kita mengundang narasumber nih yang tentunya akan menginspirasi kalian yang ada di rumah. Oke, sebelum kita lanjut, kita berkenalan dulu yuk dengan kakak-kakak yang ada di sini. Yang pertama kita kenalan dulu dengan pemenang lomba karya ilmiah bidang sumber daya air untuk siswa SMA tingkat nasional yang ke-14 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR. Halo Sobat Forma, saya Kadegadi Taruna Wijaya sebagai leader tim dari karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR. Oke, kita lanjut ke kakak pemenang lomba taksaka ke-10 yang diadakan oleh Universitas Udayana, yang dimana lomba ini 4 tahun sekali loh. Hai, perkenalkan nama saya Inyoman Krisnabawi Sudiana. Saya di sini selaku wakil pimpinan kontingen dari lomba taksaka yang ke-10. Nah, sekian dulu yuk kita berkenalan dengan kakak-kakak yang di sini. Sebelum kita lanjut nih, kita punya penayangan video dokumentasi dari masing-masing pemenang. Untuk itu, yuk kita saksikan videonya. Nah, itu dia penayangan dokumentasi dari para pemenang-pemenang lomba ini. Nah, untuk itu kita langsung saja yuk bertanya-tanya dengan kakak-kakak yang ada di sini. Oke, kita mulai dari kakak pemenang lomba KTI. Nah, kita mau nanya nih kak, prestasi apa saja sih yang pernah kakak raih selama masa pandemi ini? Mungkin ini yang pertama kali atau sebelumnya udah meraih prestasi baik yang akademik maupun non-akademik. Baik, ini merupakan salah satu ya yang lomba KTI ini. Sebelumnya juga pernah ikut lomba tuh tapi cuman lomba inovasi di mana kita tuh ngembangin sebuah inovasi berupa aplikasi. Nah, lomba itu diselenggarakan oleh Universitas Prasetya Mulia yang ada di Jakarta nih. Nah, lomba yang itu lebih ke peningkatan pengembangan inovasi kita, di mana apakah inovasi kita itu berguna ke masyarakat, habis itu penyelesaiannya gimana tuh. Nah, dari situ kita tuh mendapatkan juara 1. Nah, lombanya tuh se-SMA yang ada di Indonesia. Nah, dari lomba yang salah satu inovasi ini ada juga yang pernah saya ikutin, yaitu beberapa minggu yang lalu, itu namanya Programming 3.3 kalau nggak salah. Nah, lomba yang itu dimana kita membuat website tapi menggunakan salah satu fitur yang ada di laptop kita tentunya kan. Nah, kita tuh berinovasi juga di sana, lebih ke pengembangan teknik pola pikir kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, biasanya lomba-lomba seperti itu saya sangat senang mengikutinya, di mana tidak ada paksaan dari sekolah, keluarga maupun yang lainnya. Nah, kebetulan
kalau yang lomba KTI ini kita tuh udah dapat finalis. Nah kalau finalis aja biasanya sih ya udah bangga banget lah, soalnya kan udah beberapa kita ngalahin tuh sebuah penelitian tuh yang se-Indonesia tentunya kan. Kita tuh masuk 10 finalis. Nah dari 10 finalis itu nanti akan diadakan grand finalnya. Nah di grand finalnya itu kita tuh seperti gimana ya membuat sebuah pemaparan dari makalah kita, di mana di akhir akan diadakan tanya jawab bersama profesor-profesor yang ada di sana tentunya. Nah dari itu kita tuh mendapatkan juara 2 ya, Stungkare kan mendapatkan juara 2. Kapan lagi nih Singaraja mewakilkan KTI kan, tapi dulunya ya pernah sih juga. Tapi kalau sekarang ya mungkin karena pandemi, mungkin kualitas dalam mengikuti ajang-ajang lomba nasional berkurang tentunya. Itu aja. Baik, terima kasih Kak. Nah itu tadi dia jawaban dari kakak pemenang lomba KTI. Kita lanjut ke kakak pemenang lomba Taksaka nih. Kira-kira kakak ada meraih prestasi selama pandemi ini nggak? Sebelumnya juga pernah atau baru-baru ini mendapatkan juara? Baik, terima kasih. Untuk yang di luar Ambalan, sebelumnya saya dapat mengikuti lomba Hack-Eng ya waktu itu, dan kami dapat juara 1. Itu tingkatnya senasional. Iya. Dan yang baru-baru ini yaitu bersama Ambalan, yaitu meraih juara lomba Taksaka. Baik, jika dalam organisasi, Ambalan Kenaro Kenedes selama masa pandemi ini sudah meraih beberapa penghargaan, seperti juara 3 dalam lomba TikTok antar nasional, juara 2 dalam lomba video kreatif, itu senasional juga tingkatnya. Dan pada lomba Taksaka ini kami mendapatkan beberapa juara, yaitu yang pertama juara 1 dalam lomba teknologi tepat guna, juara 1 dalam lomba pioneering, juara 2 dalam lomba cerdas tangkas, dan juara harapan 1 pada lomba tari kreasi Semapur. Dan yang lagi satu kami mendapatkan juara 1 umum dalam kejuaraan Taksaka ini. Nah, teman-teman, kita sudah dengar nih jawaban dari kakak-kakaknya. Mungkin kita bisa menarik kesimpulan dari jawaban-jawaban kakak ini. Kita sebagai anak-anak milenial, tentunya semua orang bisa memiliki peluang untuk meraih prestasinya. Tentunya dengan semangat-semangat yang kalian miliki dan jangan pernah menyerah. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Nah, kita mau nanya nih Kak, kira-kira ketika kakak kan udah ikut lomba nih, nah pastinya kakak mendapat motivasi atau dorongan mungkin itu tuh kira-kira apa aja sih motivasinya? Motivasi sih kalau bisa dibilang ya, pertama karena gabut kan, ya semenjak adanya corona ya kita tuh belajarnya secara daring kan. Nah dari daring online-nya tuh saya nganggap diri saya sendiri tuh nggak nangkep apa-apa gitu dari pelajaran tersebut, dimana secara menurut saya mungkin ya gabut lah istilahnya kan. Nah saya tuh berpikiran untuk, kan saya sukanya membuat karya tulis gitu, kenapa kok nggak saya ikut lomba-lomba aja gitu. Nah mumpung hadiahnya besar juga kan, nah saya ikut juga. Habis itu motivasi kedua ya lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga saya tuh secara keseluruhan sih mendukung ya dalam ajang ini. Ya soalnya nama juga prestasi kan, ya pasti juga didukung. Menang kalah itu urusan belakangan biasanya. Yang jadikan saya tujuan untuk mengikuti ini adalah di mana proses dan pengalamannya dalam mengikuti lomba. Nah, seberapa penting sih lomba ini itu kan? Menurut saya sih ya have fun aja kan, enjoy itu dalam pelaksanaannya. Nah, pengalamannya yang didapat juga besar kan, bisa ketemu dengan Menteri PUPR kan, walaupun secara daring waktu ini grand finalnya. Habis itu ketemu profesor-profesor yang ada di Jakarta, itu membuat saya sangat senang gitu. Walaupun sedikit rasa kecewa sedikit ini dari pengalaman saya sebelumnya gitu. Ya mungkin itu menjadikan saya pelajaran kan, dimana pengalaman adalah kunci kesuksesan itu dia. Itu kan dari Kak Gandhi, bagaimana nih dengan Kak Krisna Bayu?
Baik untuk kakak ya, untuk dorongan kakak dari diri sendiri untuk mengikuti lomba-lomba ini, ya untuk mengisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tentunya kakak dalam lomba ini juga diberikan motivasi oleh kedua orang tua, dari keluarga, dari kakak-kakak pembina, kakak-kakak alumni, dan juga teman-teman semuanya memberikan motivasi. Kami saling memberikan motivasi satu sama lain. Oke, jadi bisa kita ambil nih dari Kak Gandhi. Dia gabut, terus dia bingung gimana cara mengembalikan kreativitasnya ya. Nah, untuk itu dia ikut lomba. Mungkin kita bisa contoh dari Kak Gandhi, kita ikut lomba-lomba ketika kita memiliki waktu peluang yang banyak. Kita ikut lomba dari platform-platform yang sudah ada di zaman sekarang, seperti Instagram gitu Kak ya. Iya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang pengalaman nih Kak. Iya. Kira-kira menurut Kakak pengalamannya itu bisa nggak sih kita terapin di kehidupan sehari-hari? Bisa diterapin sih kalau menurut kakak. Ya kalau dari pengalaman yang saya dapat waktu lomba, yang pertama yaitu kontrol ego saya. Dimana saat saya lomba, nah saya tuh kan sebagai leader nih di tim ini dalam lomba KTI ini. Nah saya tuh harus bisa kontrol emosi saya, ego saya, dan juga hal yang lainnya. Nah dari situ barulah berdampak ke tim kita. Nah, tim kita moodnya tuh baik apa enggak. Nah kalau biasanya tuh kalau sebelum lomba kita tuh biasanya melakukan olahraga biar mood kita kembali kan, biar nggak ada yang dipikirin lagi kayak gitu. Nah seperti itu kalau kontrol emosi. Nah yang kedua yang saya dapat yaitu bisa mendapatkan rasa kebersamaan lah istilahnya. Nah dari tim dimana kita tuh tidak boleh pecah gitu kan, dari egonya yang ini lebih besar dari ini. Nah saya tuh sebagai leader harus bisa menyampingkan ego saya sendiri buat mendamaikan lah istilahnya dua ini. Nah yang ketiga yang saya dapat dari pengalaman ini yaitu jangan pernah menyerah deh. Karena dalam KTI itu pasti ya rumit kan dalam pemilihan diksi yang dipakai. Habis itu sumber-sumbernya kan itu harus kita teliti lagi. Biasanya kalau KTI yang sudah jadi, biasanya tuh saya baca bisa lebih dari 60 kali. Nah dari itu kita tuh nggak boleh menyerah deh. Jangan pantang menyerah gitu kan. Istilahnya kan ada gitu kan, never surrender kayak gitu kan. Nah, itu sangat penting, jangan menyerah gitu kan. Nah itu tadi menurut Kak Gandhi. Kalau Kak Krisa Bayu nih gimana? Kira-kira pengalaman yang Kakak dapat ikut lombanya ini bisa nggak sih diterapin di kehidupan sehari-hari? Baik, kalau dari kakak, pengalaman yang kak dapat ya selama lomba Taksika ini banyak sih. Sini kakak bisa belajar disiplinan, di mana kakak harus datang latihan tepat waktu. Kakak juga harus belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah kakak mulai. Kita juga belajar tentang arti kekompakan dan sesama tim, ketekunan dalam latihan, di mana kita harus bersungguh-sungguh dalam setiap latihan, di mana kita harus tahu di mana saatnya kita bercanda, di mana saatnya kita bersungguh-sungguh. Nah, teman-teman bisa kita ambil nih dari kakak-kakak yang ada di sini. Kita dapat pengalaman itu pasti banyak banget dari ikut lomba-lomba ini. Bisa juga salah satunya menambah relasi pertemanan kita, kemudian menambah kreativitas kita, menambah rasa kedisiplinan kita, seperti itu. Nah, kita lanjut nih Kak. Dari kakak-kakak ikut lomba itu kira-kira ada nggak sih kiat-kiat atau tips untuk kita generasi milenial dalam mengikuti lomba-lomba sehingga bisa meraih prestasi? Yang pertama sih kalau bisa dibilang ya niat kan. Nah kalau niat biasanya tuh saya ambil ya dari hati gitu, jangan dari paksaan maupun hal lainnya. Ambil aja niatnya tuh dari hati, dimana kita dalam menjalankannya ya pasti secara tulus kan, maupun kalah menang itu hal biasa deh biasanya dalam lomba kan. Ya sahabat Fosma pasti tahu juga kan. Nah yang kedua, habis niat kita harus berusaha deh. Nah jika niat kita sudah besar nih,
biasanya usaha kita harus lebih besar daripada niat kita. Itu yang saya dapat. Usaha yang biasanya yang lebih ke relatif efektif kan biasanya tuh usaha yang dijalankan secara bersama gitu. Nah, karena kita tim kan usahanya pasti bersama gitu. Yang kedua ya pastinya ya minta doa dari keluarga, orang tua kan, dari ya lingkungan sekitar kita lah bisa dibilang. Habis itu sekolah, nah itu penting banget tuh buat motivasi, dimana kita diberi semangat itu walaupun hanya lewat DM, chat itu sangat bermanfaat deh. Nah habis itu ya kepada yang di atas tentunya. Nah itu tips dari Kak Gandhi. Kira-kira dari Kak Krisna Bayu apa sih tips untuk kita? Untuk tipsnya dari kakak ya, yang pertama tentunya minta restu dari orang tua, karena itu sangat penting untuk kelancaran kita dalam mengikuti kegiatan. Jangan juga lupa akan yang di atas, bersembahyang, itu juga penting. Lalu kekompakan, kita harus kompak, apalagi ini lombanya kita satu organisasi kan, jadi kita harus kompak, nggak boleh lah ada perpecahan tuh di antara kita. Kita harus solid dalam menjalani kegiatan ataupun lomba-lomba. Yang selanjutnya yaitu tekun. Seperti yang Kak bilang tadi, kita dalam latihan itu harus tekun dan juga giat. Kita harus tahu situasi dan keadaan di mana kita harus bersungguh-sungguh, di mana saatnya kita bercanda. Yang selanjutnya yaitu bekerja sama tim. Itu termasuk kekompakan juga seperti yang tadi ya. Baik dari Kak, mungkin itu aja. Nah, dari tips-tips yang sudah diberikan oleh kakak ini tentunya tidak jauh dari moto Forsma, yaitu belajar, berlatih, dan bekerja. Nah, dari kakak-kakak ikut lomba-lomba nih, kira-kira apa aja sih hambatan, tantangan, atau kendala yang kakak temuin ketika mau mengikuti perlombaan ini? Ya, tentunya sih dalam hidup ya semua pasti ada hambatannya deh ya. Nah, kalau yang saya dapat dari lomba KTI ini, karena kita tuh menjalankannya sesuai dengan niat usaha yang besar, habis itu dapat dukungan dari orang tua, sekolah, dan juga lingkungan sekitarnya. Ya jadi hambatannya tuh sedikit, bisa dibilang sedikit. Ya mungkin salah satunya sarana. Nah sarana misalnya nih waktu grand final itu kita tuh butuhnya webcam, karena kan presentasi gitu kan supaya jelas dari audio dan juga videonya. Nah saya tuh sudah pinjam kesana kemari gitu dari keluarga nggak punya, habis itu teman-teman juga ada sih yang bisa meminjamkannya kan. Nah dari situ kita pinjam deh. Nah dari itu kendalanya yang pertama sarana. Yang kedua biasanya kalau kendala itu ya paling tidak kedisiplinan kita sih. Misalnya nih waktunya kita tuh udah nentuin jam 9 udah kumpul gitu kan. Nah tapi karena ada yang ngaret-ngaret lah istilahnya kan, ya itu udah jadinya tidak disiplin kayak gitu. Itu sih kendalanya ya dari diri kita sendiri ya. Kita sebisa mungkin improve lah dari hal-hal kayak gitu. Itu aja. Untuk dari Kak Krisna Bayu, apa aja sih tantangan ketika mengikuti lomba taksaka ini? Apalagi lombanya ini kan banyak gitu. Baik, untuk tantangannya dari kita, karena kita kan pertama kali ikut lomba taksaka ini, jadi kita tuh tertantang untuk memberikan sesuatu yang terbaik, meskipun dalam kita ini baru pertama kali lomba, kita harus bisa menampilkan yang terbaik, dimana kita bisa menampilkan yang terbaik dan kita dapat meraih gelar juara tersebut walaupun baru pertama kali. Selanjutnya yaitu kendala dalam waktu ya, dimana kita harus meluangkan waktu kita untuk latihan. Dengan latihan itu sudah hampir berbulan-bulan kita latihan. Kita harus meluangkan waktu kita, meninggalkan kegiatan-kegiatan kita lainnya, dan lebih mengutamakan kegiatan latihan. Itu aja hambatan dan kendala. Mungkin teman-teman yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng.